Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Gua Adem sini. Aku UHD. Di sini aku cuma ngerecokin. Di sini Kakak ADM berbaik hati kepada kalian semua. Mau ngajarin ngasih tutorial. Gimana sih caranya? Apa? Nomor 8 apaan? Rekursif. Ya. Ayo, tebak. Dadah. Nah, jadi modul 8 ini fungsi rekursif. Tapi modulnya kayaknya susah, padahal enggak. Kenapa enggak? Lihat aja nanti. Sebenarnya ini tuh materinya enggak banyak kayak yang lain. Kalau video-video lain tuh sampai 30 menit neranginnya, kayaknya ini enggak. Kenapa? Coba lihat aja di modul. Di modul tuh cuman 2 lembar apa 3 lembar kalau nggak salah. Jadi sebenarnya ini bukan materi yang susah, cuman harus butuh ketelitian. Yang pertama, tujuan dari praktikum modul 8 ini apa? Pertama, memahami prinsip kerja dari algoritma rekursif. Terus, memahami penggunaan basis dan rekurens pada algoritma rekursif dan mengimplementasikan algoritma rekursif sebagai pengganti dari fungsi pengulangan dalam program yang sederhana. Lanjut, ini adalah materinya. Pengertian dari rekursif. Rekursif adalah algoritma untuk pemanggilan dirinya sendiri. Terus rekursif itu cuma bisa digunakan pada function dan prosedur. Kenapa? Karena cuma prosedur dan fungsi doang yang bisa dipanggil. Maksudnya dipanggil apa? Jadi kalau kita membuat fungsi atau prosedur itu kan di luar dari program utama kan. Nah, sedangkan kalau kita mengcompile itu yang di run adalah program utamanya. Nah, jadi di program utamanya itu kita harus memanggil fungsi atau prosedur itu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan pemanggilannya. Terus bagian rekursif ini ada dua. Yang pertama basis sama rekurens. Basis itu adalah kondisi yang menyebabkan proses rekursif berhenti. Kalau misalnya ini dipanggil terus-menerus tanpa ada yang menyebabkan prosesnya berhenti, maka itu akan looping forever, sama kayak jargonnya Dascom. Terus kalau rekursif apa sih? Rekurens. Rekurens itu adalah pemanggilan dirinya sendiri. Ini pemanggilan dirinya sendiri ini harus sama kayak kita memanggil fungsi atau prosedur pada umumnya. Nah, bingung kan? Ya, tenang. Ada contohnya. Nah, ini adalah contoh program yang menggunakan fungsi rekursif. Program ini untuk menghitung faktorial. Program ini terdiri dari satu buah fungsi sama main program. Main program dari sini sampai sini. Terus yang warnanya biru atau apa ini? Biru muda gitu ya. Itu adalah bagian input. Yang warnanya merah agak pink gini itu outputnya. Terus ini ada fungsi untuk menghitung faktorialnya. Ayo kita ingat. Rumus dari faktorial itu adalah n dikali n min 1 terus sampai terakhir dikali 1. Contohnya gini. Kalau kita mau ngitung 8 faktorial itu berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 terus sampai kali 2 kali 1. Terakhir sampai 1 kali 1. Nah, itu tuh berhenti kalau nilai akhirnya sama dengan 1. Berarti dia udah nggak dikali lagi kan? Nggak mungkin dong dikali 0. Sini 0 ntar. Nah, lihat di sini juga ada yang namanya basis. Basis ini untuk menghentikan perulangan. Kenapa harus diberhentiin? Kalau nggak diberhentiin nanti kayak jargonnya Dascom, looping forever. Terus aja nggak berhenti-berhenti. Jadi perulangan ini berhenti jika keadaannya kalau n-nya ini udah bernilai 1 atau n-nya bernilai 0. Maka hasil outputannya itu
bernilai 1. Kenapa nilainya 1? Kalau nilainya 0, 0 hasilnya. Ya kan? Nah, kalau n-nya itu masih lebih dari 1, maka n dikali faktorial rekursif n-1. Nih kita lihat. Faktorial rekursif ini namanya sama dengan nama fungsinya itu sendiri. Nah, pengertian recurrence tadi adalah pemanggilan dirinya sendiri. Berarti bagian ini adalah recurrence. Kenapa n-1? Jadi harus kita ingat rumus faktorial, saya 8 faktorial, jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 terus sampai kali 1. Makanya ini dikasih n-1. Nah, fungsi ini akan menghasilkan satu buah nilai. Nanti nilai itu dipindahkan pada variabel hasil dan pada outputnya ini, itu yang diikutin adalah hasil. Seperti itu. Terus, kenapa sih harus pakai rekursif? Kenapa harus belajar rekursif gitu? Kan nggak penting. Enggak, tar dulu. Lihat. Ini ada perbandingan antara penggunaan cara biasa dengan penggunaan rekursif. Secara kasat mata, yang kita lihat apa? Lebih pendek, ya kan? Kotak-kotak mahasiswa kan gitu. Jarinya yang lebih pendek. Kenapa? Lebih cepat, lebih gampang nyalinnya, ya kan? Nah, kalau misalnya pakai cara biasa untuk menghitung faktorial itu digunakan perulangan. Ini udah ada perulangan, ini ada perulangan, pakai if pula. Ini juga ada perulangan lagi. Kalau ini cuma menggunakan satu fungsi dan cuman menaruh basis sama naruh recurrence. Udah. Ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Kalau yang cara biasa kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 baris coba. Nanti beda 5 baris. Nah, kalau buat programnya yang agak panjang kan lumayan juga ya. Hilangin tenaga buat ngetik. Nah, mending daripada gini kita lanjut ke contoh programnya yang di DFC. Nah, ini juga sama kayak tadi. Ini program untuk menghitung faktorial. Coba kita lihat. Ini program utamanya. Seperti sama kayak yang tadi. Ini ada fungsi juga. Namanya fungsinya faktorial ya maksudnya. Nah, fungsi faktorial ini apa namanya? Ini basis. Jadi fungsi ini akan berhenti berulang jika nilai n ya udah sama dengan 1 atau sama dengan 0. Maka outputannya akan bernilai 1. Nah, ini recurrence nih. Ya. Ini n kali fact n-1. Ini juga nama fungsinya fact. Berarti ini recurrence. Ini basis. Ini recurrence. Ini program utamanya. Yuk, putaran aja. Nah, ini udah putaran. Kita masukkan angka berapa? 5 ya. Nah, hasilnya 120. Bener nggak? Kita cobain. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, sama kan? Berarti programnya benar. 5 faktorial itu hasilnya 120. Terus ada lagi nih. Sekarang pakai prosedur. Jadi ini tuh terdiri dari program utamanya yang ini sama prosedurnya ini. Nah, ini program ini tuh gua pengen input biodata. Tapi bukan biodata juga sih, cuman apa? Nama sama nim norm. Nah, kita lihat di prosedurnya. Di prosedurnya ini itu yang basisnya itu ini. Selama x lebih dari 0. X ini adalah jumlah data yang akan diinput. Sama recurrence-nya ini adalah input dengan variabel x. Lihat deh, ini namanya input, terus nama prosedurnya juga input. Berarti ini recurrence-nya.
Udah, kita cobain. Ini namanya 3 yang 3 terus 6 M 8. Kebalik. Jadi kita kalau kebalik tukar sini ya, jadi N jadi I lebih besar ya 0, sininya min ya 0 1. Udah, kita cobain lagi. 3 yang 3 terus siapa tadi? Bagus ya, bagus 456 terus M 8. Nah, bener kan? Nah, kenapa kebalik? Nah, lihat di sini ya nih. Ini nginput terus X-nya X-1. Berarti dia ngurutin dari yang nomor 2 dulu. Kalau tadi kan 3 nilai. Berarti dia yang pertama dia input tuh nilai ketiga, baru nilai kedua, baru nilai ke 1. Makanya waktu kita tampilkan itu perulangannya harus dibalik dari belakang ke depan. Gitu. Udah sih, gitu aja. Nah, udah kan. Terus pasti pada bosan ya dengar suara gua kan. Nih, gua kasih suara cewek lagi nih. Hai, gimana? Udah ngerti kan perbedaan penggunaan rekursif sama enggak? Pastinya lebih gampang pakai rekursif kan kalau misalkan buat program-program yang panjang-panjang gitulah, yang ribet-ribet. Ya udah. Ya. Ya udah, sekian dari kita. Enggak sih, sekian dari dia sebenarnya. Terima kasih udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga yang dijelasin tadi sama kakaknya itu ngerti dan ngebantu kalian ngerjain TP. Jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Ya, itulah pokoknya channel kita. Channel Daskom maksudnya. Udah ya, masih udah nonton. Kalau yang mau komen, main curhat, jangan lupa di bawah. Terus kasih juga saran buat modul selanjutnya. Biar apa? Biar makin bagus. Gak apa-apa kok, kita menerima semua komenan-komenan kalian. Ya, dibaca soalnya. Udah ya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.